Dan itu privilege sih, privilege banget. Banyak para ibu-ibu yang curhat bahwa suaminya berpikir bahwa kamu tuh cuman kurang bersyukur, kamu tuh cuman kurang ibadah gitu ya. Coba dong bersyukur baru punya anak gitu ya. Bersyukur adalah satu hal, tapi penyakit adalah hal lain. Penyakit ya tetap harus diobatin gitu. Salam teman baca, bersama saya Raisa. Behind the Book kembali hadir dalam segmen Behind the Story. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang, sedih, bimbang, atau lagi bingung? Hari ini aku akan ajak kamu untuk menyelami rasa. Sebelumnya, yuk siapkan kertas dan juga alat tulis untuk sama-sama kita menyelami rasa. Nanti aku kasih tahu detailnya ya. Seberapa sering sih kita mendengar kata healing dan juga self-healing? Capek dikit, healing. Bosen dikit, healing. Dikit-dikit pokoknya healing. Kayaknya healing itu udah jadi obat ya, yang mujarab banget buat jiwa. Tapi, apa iya? Hari ini kita akan membahas tentang healing untuk jiwa, perasaan, batin, dan juga pikiran yang bisa melepaskan segala beban dalam hidup kita. Bersama seorang penyintas postpartum depression, yaitu Mbak Halimah, yang juga sekarang aktif menjadi parenting influencer di sosial media TikTok @dailyjur dan juga Instagram @igdailyjur. Selamat datang Mbak Halimah di Behind the Book. Terima kasih Raisa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Senang banget nih aku kedatangan Mbak Halimah dan juga teman baca di sini ya. Nanti kita akan sharing-sharing teman-teman. Dan waktu itu aku sempat dengar ya Mbak, bahwa Mbak Halimah itu sempat didiagnosis oleh dokter postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Sebenarnya itu tuh kejadiannya kapan sih Mbak? Dan biasanya kan kalau penyakit yang berhubungan sama mental atau psikologis gitu, ada pemicunya, ada triggernya gitu ya. Dan waktu itu triggernya apa Mbak? Oke, jadi postpartum depression itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi sama orang yang punya riwayat depresi sebelumnya. Baik yang tidak terdiagnosa ataupun terdiagnosa. Jadi sebelum menikah, bahkan sebelum menikah, sebelum hamil, aku tuh udah pernah dapat diagnosa itu gitu. Jadi pemicu terbesarnya memang itu, adanya diagnosis sebelumnya gitu. Jadi tapi ciri-cirinya memang kayak sudah aku antisipasi. Karena selama masa kehamilan aja udah susah banget gitu ya. Orang biasanya di kehamilan itu kan berat badannya naik ya. Aku justru turun 8 kilo waktu itu. Jadi hamil tuh kurus. Terus setelah melahirkan, aku sempat berbaik sangka dulu. Ini kayaknya baby blues. Mungkin Raisa pernah dengar ya. Karena baby blues ini adalah sesuatu yang dialami kira-kira 75% ibu-ibu yang melahirkan di Indonesia. Jadi sekitar 7 dari 10 perempuan itu pasti ngalamin yang namanya baby blues. Ditandai dengan kesedihan yang berkelanjutan, moodnya menurun, kemudian ada pikiran-pikiran yang tidak susah untuk dijelaskan gitu ya. Tapi ternyata setelah 8 minggu gejala ini terus berlanjut. Biasanya baby blues itu selesai di 8 minggu. Nah, aku nggak selesai. Dari situ aku kontak lagi ke psikologku untuk bilang bahwa Mbak, kayaknya nih aku punya suatu kesulitan dan dapatlah diagnosa postpartum depression-nya. Baik, jadi sebelumnya itu memang sudah didiagnosis itu ya. Maksudnya udah depresi gitu. Terus 8 minggu berjalan tapi masih belum membaik juga, akhirnya dapat diagnosis postpartum depression. Benar. Tuh. Oke, berarti dulu pas menjalani itu Mbak, ini aku jadi gali-gali lagi ya Mbak. Jadi waktu dulu rasanya tuh gimana sih Mbak, dan gimana caranya Mbak Halimah melewati masa-masa itu? Ini yang aku rasa penting ya untuk diketahui oleh banyak, termasuk mungkin kayak Raisa yang belum menikah dan belum hamil gitu ya, bahwa kadang-kadang tanda postpartum depression itu disalahartikan sebagai emang sifatnya emak-emak kayak gitu loh. Kaget gitu ya, kaget punya anak.
biasa mama cerewet, tukang teriak-teriak sama anaknya, kan emang kayak gitu ya, stigmanya kayak gitu. Padahal sesungguhnya kalau seorang ibu dia bentak-bentak anaknya, marahin anaknya, apalagi sampai mukul, sebenarnya yang lebih sakit tuh dia di dalam tuh, dia yang lebih sakit gitu. Tapi masyarakat melazimkannya hal kayak gitu, justru ini yang menjadi banyak sekali masyarakat kita mengalami postpartum depression tapi nggak didiagnosis, dan kelihatan banget kok ciri-cirinya di masyarakat kita. Baru-baru ini ada seorang ibu yang akhirnya gelap mata, kalau mungkin ingat kasusnya gitu ya, dia mengakhiri hidup 3 anaknya. Gitu ya. Itu adalah postpartum depression yang nggak diobatin, jadinya psikosis. Dia bisa dengar bisikan-bisikan yang sebenarnya nggak ada gitu. Jadi waktu itu aku memang sempat menyakitin diri sendiri gitu ya. Setiap malam kalau dengar bayiku nangis, aku ngerasa aduh nggak becus banget jadi ibu. Udah deh, mending gak usah punya anak deh sekalian, mending mati aja, kayak gitu ya pikirannya. Terus mulai pukul-pukul kepala gitu. Untungnya aku dapet seorang suami yang bener-bener, meskipun beliau nggak ngerti ya soal term kesehatan mental apa tuh, sebenarnya dia awam. Tapi bener-bener mau dampingin istrinya psikoterapi gitu ya, ketemu sama psikolog, bener-bener ditungguin sesinya, setiap malam tuh dia jaga, nih istriku bakalan self harm lagi nggak ya, gitu diliatin gitu. Jadi bener-bener pertolongan dari setidaknya 2 orang. Pertama orang terdekat kita gitu ya, keluarga, suami, dan yang kedua adalah pertolongan dari profesional. Oke. Nah, self harm yang waktu itu Mbak lakuin tuh kayak gimana sih Mbak? Self harmnya, nah ini agak ya miris ya Raisa, setelah aku ngobrol ke banyak ibu di komunitas lingkaran aman, komunitas yang aku buat gitu, ternyata banyak loh ibu yang ketika kesel sama anaknya, supaya nggak mukul anaknya jadi mukul diri sendiri. Nah itu yang aku lakukan dulu, jadi kayak gitu mukul kepala sendiri. Atau kadang-kadang yang paling ringan, tapi ini termasuk dalam kategori self harm, adalah suka gigit-gigit bibir, gigit-gigit ujung kuku, tarik-tarik, bekas luka, itu adalah bentuk self harm sebenarnya. Dan dalam buku diagnosa, panduan diagnosa psikologi itu termasuk dalam kategori menyakiti diri sendiri dan harus diobati secara profesional gitu. Oke, jadi harus minta bantuan ya Mbak ya, nggak bisa ya apapun ya Mbak, maksudnya diagnosis apapun kayaknya nggak bisa kita mendiagnosis diri sendiri. Bener. Walaupun udah ada panduan-panduannya, tetap harus ke profesional ya Mbak ya. Benar. Oke, berarti waktu itu dapat support gitu ya dari suami, luar biasa sekali Mbak. Untungnya mendapatkan pasangan yang seperti itu ya. Bener, dan itu privilege sih, privilege banget. Banyak para ibu-ibu yang curhat bahwa suaminya berpikir bahwa kamu tuh cuman kurang bersyukur, kamu tuh cuman kurang ibadah gitu ya. Coba dong bersyukur baru punya anak gitu ya. Bersyukur adalah satu hal, tapi penyakit adalah hal lain. Penyakit ya tetap harus diobatin gitu. Ya. Jadi ya harus dilihat baik-baik lah ya Mbak ya. Karena banyak ya Mbak, mungkin nggak cuman stigma-stigma yang bertebaran di luar sana ya kamu kurang ibadah, ya kamu kurang A, B, C, D, E. Padahal di satu sisi mungkin ada juga yang membutuhkan bantuan itu ya. Benar. Dan nah apa yang Mbak alami itu sebenarnya jadi trigger nggak sih untuk Mbak Halimah akhirnya mau membuka diri dan berusaha untuk mau bercerita gitu ya ke dunia luar bahwa oh ini tuh hal yang harus diperhatikan gitu sama kita bareng-bareng. Banget sih. Dan ada satu titik di mana aku sudah menjalani sekian banyak psikoterapi, sudah dilulus gitu ya sama psikolognya, udah deh kayaknya kita udah bisa mengurangi sesi yang tadinya intens banget seminggu 2 kali, ini kayaknya sebulan sekali deh gitu ya. Di situ aku ngerasa aku adalah perempuan yang punya privilege, punya dukungan dari suami, secara ekonomi mampu untuk pergi ke psikolog karena nggak murah Raisa. Ada sih yang gratis pakai BPJS gitu, tapi kan nggak semuanya kota punya, cuman Jakarta aja setahu aku gitu. Kemudian aku juga punya akses yang luas banget untuk informasi tentang kesehatan mental.
Bagaimana dengan ibu-ibu yang misalnya dia tinggal di kabupaten kecil, di luar Pulau Jawa, yang tidak ada fasilitas psikiater di sana? Bisa-bisa dia membenarkan perkataan orang lain ketika orang lain bilang, kamu tuh kurang bersyukur punya anak. Dia benarkan, oh iya, memang aku kurang bersyukur. Memang aku orang yang nggak tahu diuntung gitu ya. Makinlah dia larut dalam kesedihannya. Yang kena siapa? Anaknya. Gitu. Bahkan di Raisa ada penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa stunting itu kan menghabiskan triliunan anggaran negara ini gara-gara anak yang stunting. Salah satu faktornya adalah ketika ibunya kesehatan mentalnya nggak baik, jadi nggak bisa untuk memberikan nutrisi yang cukup ke anaknya. Jadi bukan soal anaknya nggak mau makan atau ibunya nggak mampu beli makanan, tapi ibunya dalam keadaan nggak stabil untuk memberikan makanan yang cukup. Oke. Jadi kayak kesehatan ibu justru yang utama ya sebenarnya ya, dan bisa jadi kayak snowing ball effect gitu ya. Ibunya sakit, terus nggak banyak hal yang nggak kepegang gitu, akhirnya jadi menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Menarik juga nih tadi Mbak Halimah sebut tentang komunitas lingkaran aman ya. Dan itu jadi salah satu platformnya Mbak juga untuk membagikan gitu ya, berbagi kisah, berbagi rasa gitu ya ke teman-teman yang ada di dalam komunitas itu. Nah, komunitas itu tuh sebenarnya apa sih Mbak, dan apa kegiatan yang Mbak dan teman-teman lakukan di komunitas itu? Yang paling banyak sih kita sharing di grup kayak grup WhatsApp dan webinar gitu ya. Karena setiap aku bikin konten, aku tuh nggak mau orang-orang untuk self-diagnose juga. Karena kan nanti dari berdasarkan satu konten langsung mikir, oh berarti aku depresi. Itu kan bahaya ya. Nah, kebetulan aku punya banyak kenalan, punya banyak temen psikolog, praktisi gitu ya. Ya udah deh, kita bikin lingkaran aman ini untuk kalau teman-teman ini punya concern, pengen tanya langsung ke ahlinya. Jangan diagnosa diri sendiri. Dan dari lingkaran aman ini, sekarang kita udah punya sekitar 100-an member yang memang kita istilah kasarnya ya, kalau mau nyampah deh di grup gitu ya, supaya nggak jadi sampah dalam diri sendiri gitu ya. Jadi kalau mau cerita apa aja, tapi kita punya terms and condition bahwa nggak boleh ada yang menceritakan apapun ketika pembicaraan ini udah keluar di grup, nggak boleh disampaikan ke siapapun. Jadi kayak kita keep sesama kita aja gitu. Oke, jadi membuang sampah yang ada di dalam diri supaya nggak numpuk sendiri ya. Dan itu yang bikin penyakit justru ya, Mbak ya. Oke, itu sebelum bikin lingkaran aman itu, apakah kan Mbak Halimah biasa sharing di sosial media gitu ya, dan salah satunya di platform itu tadi, komunitas lingkaran aman. Dan saat ini Mbak Halimah sudah punya buku ya, dan sebenarnya bukunya itu tentang apa sih Mbak, dan apa bedanya kalau apa yang Mbak Halimah tuangkan di buku gitu dengan apa yang biasa Mbak Halimah share di sosial media? Oke. Jadi aku balik dulu kenapa aku bikin akun Daily Jur itu ya di TikTok. Akhirnya bikin di Instagram juga Daily Jur gitu ya. Karena semasa pemulihanku tuh aku disuruh menulis. Gitu. Terapinya menulis. Jadi psikolog akan memberikan beberapa macam alternatif terapi kepada klien gitu ya. Tergantung cocoknya apa. Kalau aku kebetulan adalah orang yang memang suka nulis, disuruh terapinya menulis gitu ya. Dengan menulis aku lebih lebih baik dalam mengungkapkan pikiranku sih sebenarnya. Lebih terstruktur menurut aku ya, lebih terstruktur, lebih dalam gitu. Sementara kalau di konten kan singkat banget, cuma 3 menit gitu ya. Itu udah maksimal. 3 menit, banyak hal yang nggak bisa aku katakan gitu. Nah, selain itu kelebihannya juga di buku ini, aku ngajak satu temanku, seorang psikolog klinis dewasa namanya Mbak Christine, untuk nulis semacam trivia di belakang buku ini. Jadi kalau teman-teman ngerasa setelah baca buku ini, oh relate nih, emang jangan-jangan aku depresi ya gitu. Nah, bisa konsultasi dulu dengan orang yang profesional dengan menghubungi hotline yang udah disediakan di buku ini gitu. Oke. Jadi nggak cuman
tempat Mbak Halimah sharing, tapi juga di situ kolaborasi sama psikologis juga ya. Oke, dari psikolog itu ada trivianya juga di dalam buku, jadi bisa bukan diagnosa ya, tapi bisa ya tahu lah kira-kira gejala-gejala awalnya kayak gimana, terus nanti kalau misalnya oh ya sepertinya gitu ya, sepertinya iya, baru konsultasi lagi ke expert gitu ya. Oke, tadi Mbak Halimah menyebutkan salah satu terapinya adalah dengan menulis. Itulah mengapa namanya jadi daily jour. Karena tekniknya journaling. Tekniknya adalah journaling salah satunya ya Mbak ya. Nah, journaling yang biasa Mbak Halimah lakuin tuh kayak gimana sih Mbak? Jadi ada yang namanya expressive writing, di mana kita nulis itu tuh yang diutamakan adalah ekspresinya. Kadang-kadang ketika dibilang kayak, yaudah mulai deh menulis buku harian, aku tuh nggak berbakat nulis gitu, aku nggak bisa nulis orangnya. Nah, bisa justru dimulai dari memilih warna tinta apa yang menurut kamu melambangkan perasaan gitu ya. Aku dulu disuruh kayak milih dari nih sekian banyak warna, mau milih yang mana gitu ya. Terus aku pilih warna merah karena memang bener-bener marah banget waktu itu kondisinya. Kemudian ketika aku belum mampu untuk nulis kata-kata, udah disuruh coret-coret aja dulu, coret-coret sesemrawut apa di pikiran, ya udah dicoret aja dulu gitu ya. Lalu pelan-pelan cari sebuah kata yang benar-benar intens banget kita rasakan, misalnya marah, capek, malu, tersinggung gitu ya. Dimulai dari nulis satu kata dulu, satu kata diulang-ulang gitu ya, sampai nanti kita sudah lebih tenang untuk menuliskan kalimat-kalimat. Oke. Dimulai dari terapi-terapi yang ringan-ringan ya, terus disuruh tadi milih warna-warna itu untuk sebenarnya untuk menggali ya Mbak, menggali apa yang kita rasakan gitu ya. Oke. Menurut Mbak Halimah itu efektif nggak sih Mbak? Kalau di aku sih efektif banget, karena salah satu ciri dari orang yang didiagnosa depresi adalah dia memiliki gangguan kognitif, Raisa. Kadang-kadang apa yang kejadian kemarin tuh hari ini nggak inget. Gitu, tapi kayak seminggu kemudian iya gue inget, kayak pikiran kita tuh flashbacknya nggak normal. Memang kan keseimbangan chemical di kepala kita terganggu gitu ya. Jadi ketika kita menulis apa yang saya rasakan hari ini, apa yang saya alami hari ini dituliskan, kalau udah dituliskan kayak gitu semacam ada pengingatnya. Oh ternyata tuh kejadiannya ini, ternyata di hari Senin saya nggak apa-apa, di hari Selasa saya bisa marah banget, ternyata di hari Senin tuh ada kejadian yang jadi trigger, tapi saya abaikan gitu. Jadi bisa merunut lagi ingatan-ingatan kita yang memang selama fase depresif itu terganggu. Oke, jadi yang menumpuk itu justru yang bahaya juga ya. Nah, Mbak Halimah, tadi kan kita udah pembahasannya lumayan berat ya, tapi berisi banget sih. Mungkin teman-teman teman baca juga bisa dengerin ya dari tadi ya pembahasan kita seperti apa. Nah, aku mau ajak Mbak Halimah untuk main game sedikit ya. Kita melemaskan skrup-skrup sedikit. Nah, ini Mbak Halimah udah punya sign hijau dan juga sign merah ya, tanda hijau dan tanda merah. Nanti aku akan kasih sebuah pertanyaan singkat dan Mbak Halimah boleh memilih kira-kira yang mana. Oke. Ya. Pilihan A itu hijau, B itu merah. Baik. Gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Journaling atau curhat sama teman? Journaling. Journaling. Kenapa, Mbak? Karena kadang-kadang temen itu kurang objektif. Temen itu baik untuk hanya mendengar, tapi tidak memberikan feedback. Nggak selalu baik. Kadang-kadang gini, aku sebel sama pacarku. Teman kita cuma mengkonfirmasi, iya gue juga sebel sama pacar lo gitu ya. Kadang-kadang konfirmasinya itu bias karena kita sama-sama memiliki interest yang sama gitu. Tapi kalau journaling, kita bisa kayak self-kritik diri kita sendiri atau self-improve diri kita sendiri dari pikiran-pikiran yang udah kita jabarkan di tulisan. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, journaling digital atau journaling manual? Manual.
Manual. Kenapa manual? Karena ada sebuah teori juga bahwa ketika kita lagi overwhelmed gitu ya, lagi stres, salah satu rilisnya adalah stimulasi sensorik. Jadi stimulasi sensorik itu lebih maksimal kalau kita menulis secara manual. Oke, lebih maksimal kalau kita menulis ya. Itu juga kita bisa mengekspresikan apapun. Ya. Bisa coret-coret gitu. Kalau digital ya agak terbatas. Agak susah. Dan agak sayang juga nih waktu gitu ya. Oke, itu tadi kita bermain sama Mbak Halimah. Sekarang aku mau ajak teman-teman, tadi udah siapkan kan kertas dan juga alat tulis yang aku minta di awal, teman-teman. Itu buat apa sih? Kita mau journaling ya, Mbak ya? Yuk, kita journaling Yuk, kita sama-sama. journaling. Sekalian Mbak Halimah juga mau contohin kira-kira gimana sih journaling yang biasanya Mbak lakukan gitu ya. Nah, aku punya 3 pertanyaan nih buat teman baca di rumah ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah teman baca boleh tuliskan ya 3 hal apa yang paling kamu syukuri hari ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang teman baca rasakan hari ini. Dan yang ketiga adalah hal apa yang teman baca alami hari ini. Dan bagaimana perasaan teman baca saat itu. Gitu. Oke. Aku coba jawab ya. Oke, baik. Kita sambil jawab, teman baca juga sambil menuliskan ya kira-kira apa yang tadi tuh jawaban dari 3 pertanyaan yang aku sebutkan. Boleh teman-teman tulis dulu, nanti akan ada sesuatu dari Behind the Book. Oke, jadi aku udah ketemu 3. Nah, aku sekalian jelasin kali ya. Boleh, Mbak. Ketika kita journaling, dan tadi ada pertanyaannya bagus banget dari Raisa, apa yang kita syukuri hari ini? Kayak ini semacam gratitude journal ya, jurnal rasa terima kasih. Aku biasanya mulai dari yang paling kecil banget, Raisa. Jadi ketika kita mulai dari yang paling kecil, kita tuh harus merunut. Dari yang gede dulu kita inget-inget, oh lebih kecil lagi ada nggak? Lebih kecil lagi ada nggak? Lebih kecil lagi ada nggak? Akhirnya banyak yang kita syukurin. Kalau kita mulainya dari yang gede dulu, nanti yang kecil-kecil kelupaan gitu ya. Jadi aku mulai dari yang kecil banget. Tadi pagi aku sarapannya enak banget. Aku masak sesuatu nggak gosong gitu ya, nggak gosong dan juga nggak undercook. Enak gitu ya, itu yang aku syukurin. Terus anak aku udah hampir seminggu lebih ini sakit. Hari ini dia mulai sehat, alhamdulillah gitu ya. Dan ini yang sekarang aku alamin, pengalaman baru podcast bareng Raisa. Nah, jadi bener-bener gratitude journal itu nggak harus sesuatu yang wah gimana banget, tapi dimulai dari yang paling kecil. Oke, dimulai dari yang paling kecil ya. Jadi kita menyadarinya ya, Mbak ya. Oke, gimana teman baca Udah nulis? Oke, yang kedua berarti belum di... Oh belum. Tulis ya? Apa Oke. tadi? Iya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya yang kedua, apa yang dirasakan hari ini? Oh apa yang dirasakan hari ini? Apa yang dirasakan hari ini? Aku jawab langsung ke 3 kali ya, biar nggak bolak-balik. Ya, boleh. Terus tadi yang ketiga apa ya? Yang ketiga, hal apa yang teman baca alami hari ini dan bagaimana perasaannya ketika mengalami itu? Oke. Oke. Nah, teman-teman, untuk yang nomor 2, apa perasaan hari ini? Di sini aku tulis panik, tenang, bersemangat. Kayaknya kontradiktif ya. Di sini ada panik, tapi ada tenang, ada bersemangat tuh kayak gimana? Nah, ini adalah salah satu teknik untuk memvalidasi perasaan sendiri, bahwa perasaan itu pertama nggak ada perasaan positif, nggak ada perasaan negatif.
Kita kan melabelin kan sesuatu yang kita nggak suka gitu ya, kayak perasaan marah, perasaan sedih itu emosi negatif. Tapi kalau senang, excited itu positif. Sebenarnya nggak baik justru untuk melabelin perasaan dengan seperti itu. Tujuan kita journaling salah satunya adalah mengizinkan semua perasaan untuk hadir tanpa mengejudge-nya sebagai sesuatu yang positif atau negatif. Dan kita boleh loh panik dan tenang di saat bersamaan karena otak kita memang kapasitasnya ada. Makanya ketika seseorang bersyukur punya anak tapi dia mengalami depresi itu boleh karena otak kita memang ya di satu sisi dia bersyukur, di satu sisi dia kewalahan, boleh gitu ya. Jadi hari ini aku agak panik karena tadi menuju sini macet banget, aku takut hari ini sampai gimana-gimana gitu ya. Kemudian sampai di sini ketemu sama teman-teman yang welcoming banget, aku jadi tenang. Oh ternyata hari ini akan berjalan dengan baik, dan sekarang ketika aku ngobrol sama teman baca semuanya, aku merasa bersemangat. Yeay, oke. Yang ketiga, Mbak. Oke. Apa yang dialami hari ini? Nah, berkaitan dengan pengalaman Raisa, dalam journaling juga kita diajarkan untuk membedakan pikiran dengan perasaan. Karena perasaan kita itu kita validasi, perasaan misalnya kayak aku ngerasa tertantang. Hari ini aku tertantang nih untuk ngobrolin hal yang baru sama teman baca. Nah, pikiran kita itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Aku sebutkan di sini bahwa wow, ini bakalan menyenangkan, itu pikiranku. Tapi bisa saja pikiran kita tuh salah. Ini ternyata nggak terlalu menyenangkan gitu ya. Ternyata ini sangat stressful, membicarakan hal-hal tentang trauma masa lalu gitu ya. Jadi dalam teknik journaling ketika kita memisahkan pikiran dan perasaan, perasaannya kita terima, pikirannya untuk kita evaluasi ulang. Seperti itu. Oke. Berarti Mbak tadi kan Mbak itu nyebutin ya, waktu awal itu terapinya adalah dengan memilih warna, memilih warna pulpen, memilih warna pensil untuk ditulis gitu ya, untuk di media tulis. Nah, itu sebenarnya berpengaruh nggak sih Mbak? Pulpen merah, pulpen ya udah yang hitam aja biasa, itu berpengaruh nggak sih sebenarnya di dalam terapi itu? Ada beberapa teori, color teori namanya, tapi ini tidak apply kepada semua orang gitu ya. Nanti dibilang, oh kalau pakai baju hitam hari ini berarti lagi galau. Enggak juga gitu ya. Kadang-kadang menyesuaikan sama ini. Tapi kalau dalam kasusku, waktu dulu aku memilih warna merah karena itu memang sesuatu yang intens banget. Merah itu melambangkan sesuatu yang sangat intens. Tapi memang yang tidak merepresentasikan perasaan kita secara 100% benar seperti itu. Baik. Nah, Mbak, kalau misalnya apa-apa gitu ya, misalnya masak enaknya pagi-pagi, terus kita mandi ya 2 kali sehari gitu baiknya. Nah, kalau journaling ini sebenarnya waktu yang terbaik banget untuk melakukan journaling itu kapan sih, Mbak? Paling baik adalah setelah kita selesai berkegiatan, mau tidur. Karena kita udah selesai nih seharian dari pagi ke malam mengingat-ingat apa yang terjadi. Dan kalau misalnya ada yang membuat kita ke-trigger gitu ya, kita bisa mengingat ulang kejadian itu di kapan gitu. Baik, oke. Nah, Mbak, kalau misalnya teman baca di rumah nih udah menulis, kira-kira apa sih yang bakal teman baca tuh rasakan gitu Mbak, dan manfaat dari journaling ini sendiri buat kita ya yang melakukannya tuh apa sih menurut Mbak Halimah? Manfaat yang paling utama sih menurut aku adalah mengenal perasaan kita sendiri sih. Jadi ada juga teknik yang namanya scaling, Raisa. Jadi kalau misalnya kita ngerasa apa nih? Kita ngerasa marah. Dari skala 1 sampai 10 marah kita tuh di skala berapa sih gitu ya. Jangan-jangan marahnya itu nyampur sama malu. Kadang-kadang kan kalau kita malu, reaksinya tuh marah gitu ya. Kayak misalnya ada teman kita yang ngeledekin, ih gendut banget lo gitu ya. Sebenarnya itu kita malu sama badan kita, tapi reaksi kita jadinya marah. Itu kan emosinya ngelapis-lapis gitu ya. Nah, dengan journaling ini kita bisa misahin malunya itu karena apa, marahnya itu karena apa, dan skalanya berapa gitu. Ketika perasaan kita yang tadinya abstrak nih, berkecamuk di sini, sekarang disajikan dalam bentuk yang lebih real, bisa dibaca gitu ya, bisa diukur, akan membantu kita untuk memanage emosi.
Oke, gimana teman baca? Udah nulis? Ya, udah nulis ya? Oke, kalau teman-teman baca sudah menulisnya di kertas, boleh nanti kita sharing juga di kolom komentar di bawah ya. Karena nanti aku juga akan memilih siapa kira-kira teman baca yang beruntung dan akan dikirimkan paket buku sama tim Behind the Book. Oke, sebelum kita akhiri, Mbak Alimah ada yang mau disampaikan ke teman baca? Oke, yang pertama adalah memiliki diagnosa kesehatan mental itu bukan aib gitu ya. Kadang-kadang kita pikir, oh kalau aku misalnya didiagnosa depresi, udah deh ini berarti the end of my life, nggak bakalan ada artinya hidupku gitu ya. Tapi banyak kok contoh-contoh orang depresi yang bisa hidup seperti masyarakat pada umumnya, dan kayak aku akhirnya bisa menulis buku ini karena perjalanan pulihnya. Jadi teman-teman harus percaya bahwa setiap masalah itu diberikan beserta dengan jalan keluarnya, dan setiap luka pada akhirnya akan pulih. Terima kasih Mbak Halimah. Terima kasih banyak Raisa. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di next episode. Siap, aku tunggu undangannya. Baik. Setiap luka akan pulih bisa teman-teman dapatkan di Bumi Fiksi, Republik Fiksi, Gramedia, dan juga toko buku resmi lainnya. Dukung selalu buku original, jangan beli buku bajakan. Terima kasih sudah menyimak Behind the Story dalam Behind the Book. Sampai jumpa pekan depan. Bye!